Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu materi apa sih? Tentang laju reaksi. Kita akan bahas yang namanya faktor-faktor ya yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sekarang eh, apa sih sebenarnya faktor-faktornya? Nah, sebenarnya faktor-faktornya itu ada empat kalau nggak salah ya. Ada konsentrasi ya, konsentrasi. Ada apa lagi? Suhu, ada luas permukaan, permukaan ya. Yang keempat adalah katalis. Nah, ini yang jarang banget kamu dengar nih. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah dasarnya apa sih? Ternyata ini dasarnya ya, dasar faktornya itu adalah, nah itu adalah yang namanya teori tumbukan. Nah, tumbukan itu apa sih? Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu collision. Collision kalau Indonesia biasanya tabrakan lah ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada A, B, dan C. Nah, awalnya yang ini nih kita lihat, ada dua zat ya. Ada yang abu-abu sama yang merah. Nah, teori tumbukan ini adalah kemungkinan terjadinya tumbukan. Menurut kamu di antara A, B, dan C, mana yang paling banyak atau paling mungkin terjadinya tumbukan? Ya. Kalau yang A nih kemungkinannya ada berapa nih? Yang A nih kemungkinannya ini ke sini, ya kan? Yang ini ke sini atau ini ke sini, ada empat kemungkinan. Yang B, ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Wah, kalau yang C lebih banyak. Nah, artinya semakin kemungkinannya semakin besar, ya, tumbukannya semakin besar, akan mempercepat laju reaksi, mempercepat ya laju reaksi. Kenapa? Nah, ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah selain dia harus sering terjadinya tumbukan, syaratnya yang pertama adalah orientasinya harus tepat, ya, tepat, ya. Arti orientasi itu apa? Nah, ya, orientasi itu arah tumbukan, ya. Yang kedua itu adalah dia harus bisa melampaui ya yang namanya energi aktivasi. Ini dia nih. Ini namanya EA. Energi aktivasi. Energi aktivasi apa sih? Energi minimum ya. Minimal ya. Energi minimum atau minimal ya untuk terjadi reaksi. Nah, jadi kalau kita dari reaktan di sini, nah awalnya di sini gimana caranya sampai minimum. Jadi tumbukan yang terjadi selain orientasinya tepat, dia itu harus memiliki energi yang minimal, ya, melampaui EA atau sama dengan EA. Oke, oke. Tadi udah apa? Teori tumbukan ya. Sekarang faktor yang pertama adalah konsentrasi. Nih, konsentrasi ya atau lambangnya itu M. Nah, kita lihat dulu nih rumusnya. M sama dengan mol per volume atau gram per mr dikali 1000 per volume. Artinya apa? Artinya konsentrasi ini adalah kaitannya dengan banyaknya zat ya, banyaknya zat dalam satuan volume. Nah, nah semakin besar konsentrasi ya, maka kalau kita lihat M dengan gram di sini adalah berbanding lurus. Maka zat yang terkandung di dalamnya juga harus semakin besar. Nah, sekarang buat ilustrasi ya. Kita buat ilustrasi. Misalnya nih ada sebuah kotak, adanya kelereng nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kan ini kita bilangnya adalah misalnya 1M misalnya ya. Nah, kalau yang ini ada kotak juga nih kelerengnya ini ya. Ada dua kalinya misalnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, 2 kali 2M lah. Sekarang saya tanya, di antara dua kotak ini, mana yang paling sering terjadi tumbukan? Kalau kamu goyang nih, misalnya ini dua-duanya digoyang nih. Digoyang-goyang, yang paling kencang suaranya yang mana?
Atau yang paling banyak terjadi tumbukan yang mana? Ya, yang 1 M apa 2 M? Nah, jelas ya, yang paling sering terjadi tumbukan adalah 2 M. Ini yang paling besar. Ya, efeknya apa? Karena tadi kan dibilang tumbukan itu akan mempercepat laju reaksi. Oke? Jadi kalau konsentrasi ini kaitannya dengan zat ya, diilustrasikan dengan ini M, 1 M, 2 M, setengah M dan sebagainya ya. Jadi semakin besar konsentrasi ya, atau semakin banyak ya, semakin banyak partikelnya ya, laju reaksinya juga semakin besar ya. Oke. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil konsentrasi ya jumlah partikelnya juga semakin kecil ya, juga semakin kecil ya, otomatis ya. Karena ini berbanding lurus, konsentrasi dengan gram berbanding lurus, maka lajunya juga akan juga semakin kecil atau lebih kecil, oke? Oke, faktor yang kedua adalah laju reaksi. Faktor kedua itu adalah luas permukaan. Nah, permukaan. Oke, ini kita ilustrasikan sama ini aja deh. Misalnya saya punya wortel nih, ya, punya wortel. Ini wortelnya mau saya rebus. Ya, ini ada wortel, ini wortel, terus saya wortel ya. Nah, terus ada dua, yang satu bongkahan begini, yang satu dipotong nih wortelnya nih. Ya, wortelnya dipotong kotak-kotak. Ya, ukurannya sama dia. Nah, ini juga wortel juga. Kemudian wortel ini saya rebus ya. Menurut kamu mana yang lebih duluan matang? Ya, wortel yang satu atau wortel yang dua? Ini direbus di dalam air nih. Oh, direbus di dalam air ya. Mana yang akan lebih mudah matang? Yang mana? Wortel kedua. Otomatis semuanya itu setuju. Pasti wortel kedua. Ya, kenapa? Kenapa? Karena ya, bidang sentuhnya luas. Luas. Bidang sentuh itu apa? Nah, ini dia. Misalnya ini kita zoom, misalnya perbesar ya. Wah, ini dia. Ini dia kotak wortel. Ini di dalam air misalnya. Ya. Ini wortel yang gede. Wortel yang gede gak di zoom ya, gede juga ya. Ini dalam air. Ketika dia bereaksi ya, bertumbukan ya dengan air ya. Bertumbukan dengan air ya. Nih dia. Nah, bertumbukan, ini juga bertumbukan. Nah, mana yang lebih besar bidang sentuhnya? Ya, ya, yang sudah dipotong-potong itu pasti akan lebih besar bidang sentuhnya. Sedangkan kalau wortel yang bongkahan, ya, cenderungannya itu yang tengah ini nggak akan matang nih, matangnya nggak akan sempurna, betul nggak? Nah, betul, ya. Nah, dalam luas permukaan ini biasanya diklasifikasikan dalam bentuk bongkahan, ya. Terus ada serpihan, kemudian ada serbuk, ya. Tahu ya bongkahan ya? Bongkahan itu misalnya kamu ini apa gula batu yang gede-gede gini nih. Ini namanya bongkahan nih ya. Nah, kalau serpihan kayak kayak ini ya kita ilustrasikan aja ya. Ini misalnya kayak gula batu ya yang ya beli aja seplastik sebungkus lah, itu namanya bongkahan. Serpihan ini yang apa nih? Ini dia nih. Gula pasir ya. Gula pasir. Nah, kalau yang serbuk kita ilustrasikan seperti apa? Ini waduh udah halus banget nih. Gula apa nih? Gula gula apa sih namanya? Gula halus lah ya. Tepung ya, tepung gula. Nah, kita ilustrasikan kurang lebih luas permukaan itu bisa seperti itu. Ada bongkahan, ya, serpihan, dan serbuk. Yang paling cepat ya jelas serbuk. Ya, kedua serpihan, ketiga bongkahan. Kaitannya dengan apa? Bidang sentuh. Oke? Oke, faktor yang ketiga ini adalah suhu ya, atau temperatur ya. Nah, sekarang saya tanya nih, apa bedanya ya? Apa bedanya air yang mendidih sama nggak mendidih? Nah, ayo.
Kamu udah pernah lihat kan? Air yang mendidih dan tidak mendidih. Nah, bedanya di mana? Ayo, ayo. Panas, Pak. Apa lagi? Wah, ada gelembung, Pak. Ada apa lagi? Hah? Nah, ternyata ya, kalau kita lihat semakin tinggi suhu, ya, kenapa dia bisa mempercepat laju reaksi? Nah, laju reaksi itu kaitannya dengan apa tadi? Tumbukan. Ternyata kalau air mendidih nih, ya, kenapa bisa ada gelembung? Ya, karena airnya itu bergerak, ya, menggolak, golak, 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 bergerak. Efek apa? Panas. Arti kenapa? Karena ada pergerakan, ya. Pada suhu yang panas makanya energi kinetiknya itu semakin besar. Energi kinetik itu energi gerak ya. Sama aja kenapa kamu tuh harus pemanasan dulu. Entah kalau udah panas tuh udah on fire tuh. Wah, gerakannya makin enak. Kenapa? Ya karena semakin tinggi suhu atau semakin suhunya meningkat akan meningkatkan laju reaksi. Ya. Oke, yang keempat nih faktornya adalah ya, tadi apa? Katalis. Nah, katalis itu apa sih? Nah, kita lihat dulu ya tadi yang di pertama, faktor yang mempengaruhi tumbukan. Kalau kita lihat di sini adalah syarat terjadinya tumbukan itu adalah harus melampaui atau sama dengan EA-nya, energi aktivasi, ya. Kalau katalis, energi aktivasi tadi apa? Energi minimum untuk terjadinya reaksi. Nah, katalis itu apa sih? Nah, katalis itu adalah suatu zat ya. Zat yang dapat ya menurunkan energi aktivasi. Jadi fungsinya katalis adalah kalau kita lihat di sini ada reaksi AB menjadi CD. Ya, kita lihat bedanya di mana? Ya. Bedanya itu adalah di ukuran dari puncaknya, ya. Lihat reaksi in progress ini tidak pakai, ini pakai katalis, ini plus katalis yang ini nih, katalis. Efeknya katalis itu adalah menurunkan energi aktivasi. Kalau di sini dari sini mau ke sini misalnya ya, butuh butuh apa energinya 100. Nah, dari sini ke sini kalau udah pakai energi aktivasi ya mungkin hanya butuh 60. Ya. Efeknya apa? Ya. Efeknya jelas akan mempercepat laju reaksi. Oke? Itu dia.